Shalom Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kembali bertemu kembali dengan saya di podcast kita pada saat sore hari ini. DK, Doa, Kesaksian, dan Tokoh Alkitab. Seperti biasa Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, di DK ini saya akan menyampaikan atau memaparkan setiap minggunya tokoh Alkitab yang akan kita bahas, yang akan saya berikan pembahasannya kepada Bapak Ibu sekalian, dengan harapan melalui tokoh Alkitab yang akan kita pelajari, yang saya sharingkan bagi kita sekalian pada saat sore hari ini, kita dapat mengambil pelajaran, selain daripada informasi mengenai tokoh, pelajaran yang apa yang kita bisa ambil untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita dari perjalanan kehidupan tokoh Alkitab yang ada. Dan pada saat sore hari ini kita akan membahas tokoh Alkitab yang bernama Hagai. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai pemaparan tokoh ini, mari saya mengajak kita semua sehati untuk bersatu di dalam doa kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, penebus kami, Raja kami, penolong kami. Pada saat sore hari ini kami datang kembali ya Bapa. Kami bersyukur buat hidup yang Kau masih berikan. Dan karena hidup yang Kau masih berikan itu kami bisa dapat berkumpul melalui media ini Tuhan. Dan biarlah semua ini dapat berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Engkau berkati jalannya podcast ini dari awal pertengahan sampai pada akhir. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, tetap saya menyemangati Bapak Ibu untuk bisa dapat juga ikut tergabung dalam acara kita pada saat sore hari ini. Dan kita akan mulai saja dengan pemaparan mengenai tokoh Alkitab kita, yaitu Hagai, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Seperti biasa, ada 4 hal yang akan saya bahas buat kita sekalian setiap kali kita membahas tokoh Alkitab kita. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan informasi mengenai tokoh, kemudian juga kisah yang menonjol, kemudian juga karakter atau sifat, dan yang keempat, pelajaran dari kisah tokoh ini, saudara-saudari yang terkasih. Dan kita akan mulai juga ke hal yang pertama, yaitu informasi tentang tokoh. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, di dalam Alkitab yang ada di rumah kita masing-masing, yang kita miliki, buat saudara-saudara yang terkasih, dalam setiap tokoh Alkitab yang ada, namanya tertulis kisahnya di Alkitab, ada juga yang berisi mengenai informasi mengenai tokoh tersebut. Selain daripada mungkin percakapan dia dengan Tuhan, selain juga daripada firman yang Allah sampaikan kepada dia, ada juga informasi mengenai tokoh. Nah, pada saat bagian yang pertama ini saya menyampaikan 4 bagian untuk hal yang pertama ini, yaitu informasi mengenai tokoh. Yang pertama, Hagai adalah seorang nabi yang berperan. Sekali lagi, Hagai adalah seorang nabi yang berperan setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Bangsa Israel, saudara-saudari yang terkasih, kembali dari pembuangan di Babel ketika Raja Kores mengizinkan orang Yahudi yang ada di pembuangan kembali ke tanah kelahirannya. Selain daripada mengizinkan orang Israel kembali ke tanah kelahirannya, Kores juga mengizinkan untuk dibangun kembali bait suci. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, pada saat itu Kores mengizinkan bangsa Israel setelah beberapa lama mereka berada dalam pembuangan di Babel, Kores mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke tanah tempat mereka dilahirkan.
Dan saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selain daripada mengizinkan kembali untuk pulang ke tanah kelahiran mereka, Kores juga mengizinkan bangsa Israel membangun bait suci yang telah hancur. Nah, yang kedua, arti nama daripada Hagai ini adalah meriah, bersuasana pesta atau festival. Itulah arti nama daripada Hagai, saudara-saudara yang terkasih, saya dapatkan. Kemudian yang ketiga, Hagai ini termasuk dalam kategori nabi kecil. Nabi kecil. Dalam Alkitab itu ada yang dinamakan dengan tokoh-tokoh Alkitab itu ada nabi kecil, ada juga nabi besar. Untuk mengkategorikan gampangnya, nabi besar itu yang kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab itu kisahnya atau kitabnya itu tebel-tebel atau pasalnya banyak. Nah, Hagai ini termasuk dalam kategori nabi kecil karena kitabnya sendiri itu hanya terdiri atas 2 pasal. Nah, selain daripada masuk dalam kategori nabi kecil, Hagai ini saya sampaikan, saya informasikan kisahnya atau perannya terdapat dalam kitab Hagai di Perjanjian Lama. Kemudian, yang keempat, informasi yang keempat yang saya sampaikan buat kita sekalian adalah hidup di sekitar tahun 520 sebelum Masehi, di zaman pemerintahan Darius, Raja Persia. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, pada saat itu Babel berperang dengan Persia. Nah, pada saat pertempuran itu, Media atau Persia ini menang, dan pada saat itulah pada zaman pemerintahan Darius, Raja Persia, di sekitaran tahun 520 sebelum Masehi, Hagai ini ada, perannya ada, ketika zaman pemerintahan Darius, Raja Persia. Karena pada saat itu, Persia berhasil mengalahkan Babel, dan Darius pun mengizinkan untuk dibangun kembali bait suci. Nah, kemudian yang saya sampaikan berikutnya, saudara-saudariku yang terkasih, adalah hal yang kedua, atau poin yang kedua mengenai kisah-kisah yang menonjol, yang saya sampaikan buat kita sekalian. Kisah yang menonjol, ada 4 kisah menonjol di bagian ini. Kisah menonjol yang pertama, saudara-saudariku yang terkasih, tercatat di dalam Hagai, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Hagai pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bapak Ibu, Hagai 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9, ini adalah merupakan 2 ayat yang terdapat di dalam pasal 1, di mana di kisah ini kita bisa katakan bahwasanya di 2 ayat ini Allah memerintahkan kepada bangsa Israel yang telah kembali ke tanah kelahiran mereka untuk rumah Allah atau bait Allah untuk dimulai dibangun kembali. Untuk dimulai didirikan kembali. Dan di sini juga disampaikan bahwasanya di ayat yang ke-9, penyebab Allah memberitahukan, penyebab usaha-usaha bangsa Israel hasilnya sedikit, itu karena mereka tidak membangun rumah Allah.
Kalau Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih lihat, di ayat sebelumnya itu dinyatakan bahwasanya bangsa Israel membangun rumah tempat kediaman mereka terlebih dahulu. Mereka belum membangun bait suci kembali. Mereka mementingkan, mereka tidak memikirkan untuk membangun kembali bait suci. Dan disitulah makanya Allah membuat segala sesuatu usaha mereka yang mereka kerjakan tidak berhasil. Hasilnya sedikit. Ketika membawa pulang ke rumah, dihembuskan Allah. Dibuat Allah tidak mendapatkan hasil. Itulah kisah menonjol yang pertama. Kisah menonjol yang kedua yang ingin saya sampaikan masih tetap di pasal yang pertama, namun di ayatnya yang ke-14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yasadak, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Dan ketika disampaikan oleh Hagai, apa yang menjadi firman Tuhan atau keinginan Tuhan bagi bangsa Israel, yaitu bahwasanya bangsa Israel harus membangun kembali bait Allah. Rupanya perintah ini, firman ini yang disampaikan oleh Allah melalui hambanya Nabi Hagai, diresponi, disingkapi oleh bangsa Israel dan juga pemimpin mereka, yaitu Zerubabel bin Sealtiel, dengan baik. Dan sehingga dimulailah mereka semangat, di sini dikatakan semangat untuk membangun bait Allah. Karena itulah keinginan Allah. Nah, kemudian saudara-saudariku yang terkasih, berlanjut kita kepada kisah yang menonjol yang ketiga, Bapak Ibu. Kisah menonjol yang ketiga, kita akan lihat di dalam Hagai 2 ayatnya yang ke-10. Hagai 2 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan. Adapun rumah ini, maksudnya rumah Allah, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Jadi di sini saudara-saudariku yang terkasih, di ayat yang ke-10 ini, Hagai pasalnya yang kedua, dikatakan Tuhan, dijanjikan Tuhan, bahwasanya kemegahan rumahnya yang baru, rumah Allah yang baru, yang didirikan bangsa Israel, bahwasanya kemegahan nanti rumah yang kedua ini, rumah Allah berikutnya ini, yang dibangun oleh bangsa Israel kembali, kemegahannya akan melebihi kemegahan rumah Allah yang semula. Dan juga Tuhan menjanjikan selain daripada kemegahannya melebihi daripada kemegahan rumah Allah yang semula, Allah juga berjanji akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera hadir. Tuhan hadir di rumahnya yang baru, di rumah Tuhan yang baru. Itu kisah yang menonjol yang ketiga. Kemudian kisah yang keempat yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan, yaitu di dalam Hagai 2 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Hagai 2 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari-hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Kembali Allah menyatakan janjinya. Kembali Allah menyatakan apa yang akan dikerjakannya apabila bangsa Israel mendirikan rumah Tuhan. Allah berjanji akan memberkati bangsa Israel
karena sudah membangun rumah Allah. Akan memberkati bangsa Israel karena sudah membangun rumah Allah. Di situ disampaikan di ayat yang ke-20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Apakah pohon anggur dan pohon ara dan pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Itulah janji Allah apabila bangsa Israel mendirikan rumah Allah. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kita akan lanjut ke hal yang ketiga. Namun sebelum kita lanjutkan ke hal yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu mengenai karakter atau sifat, saya mengajak buat kita sekalian, Bapak Ibu yang menyaksikan program ini secara langsung maupun secara siaran tundanya, mungkin besok atau beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, apabila Bapak Ibu merasa pelayanan kami ini, podcast ini, The Way ini, memberkati atau menurut Bapak Ibu bermanfaat buat perkembangan, pertumbuhan, iman, kedewasaan, iman Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian untuk bisa menabur pelayanan ini, The Way Digital Ministry ini. Dan apabila Bapak Ibu mau melakukan taburan, Bapak Ibu bisa melihat di kolom deskripsi, di mana di situ Bapak Ibu bisa lihat nomor-nomor rekening yang Bapak Ibu dapat catat, dan juga Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor-nomor rekening tersebut. Nominal yang akan Bapak Ibu tabur sesukarela Bapak Ibu sekalian. Berapapun taburan yang akan Bapak Ibu berikan, jikalau diberikan dengan kerelaan, kesukacitaan, jumlahnya besar ataupun kecil, saya percaya itu berkenan dan menyenangkan hati Bapak. Nah, kita akan melangkah ke bagian yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, mengenai karakter atau sifat. Hanya 2 karakter atau sifat daripada Nabi Hagai yang saya dapatkan dari pembacaan saya, di mana kitab ini hanya terdiri atas 2 pasal, dan saya coba untuk menggali kira-kira apa karakter-karakter yang dimiliki oleh Nabi Hagai. Ada 2, saudara-saudari yang terkasih. Yang pertama, menurut saya, Nabi Hagai ini adalah seorang nabinya Tuhan yang patuh. Di sini saya nyatakan demikian karena saya lihat apapun yang difirmankan Tuhan, apakah itu sebuah perintah, ataukah itu sebuah pekerjaan yang harus dilakukan oleh pimpinan atau orang yang lebih tinggi dalam sebuah negara, Hagai menyampaikan hal tersebut. Hagai menyampaikan firman Tuhan tersebut. Jadi buat saya, karakter atau sifat daripada Hagai adalah dia merupakan pribadi yang patuh kepada Allahnya, taat kepada Allah. Karakter atau sifat yang kedua, Bapak Ibu, Hagai adalah seorang yang berani, memiliki ketegasan, sehingga dia berani menyampaikan firman Tuhan ini kepada siapapun. Bahkan di situ disampaikan, dia menyampaikan kepada bupati, dia menyampaikan juga kepada imam besar, Yosua bin Serus, tadi disampaikan di situ kepada imam besar Yosadak, Yosua bin Yosadak. Disampaikan juga, dia tidak takut dengan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, walaupun itu harus disampaikan kepada orang-orang yang memiliki jabatan luar biasa. Jadi bagi saya, Hagai ini adalah seorang yang memiliki keberanian atau ketegasan. Apabila itu atau menyangkut firman Tuhan, perintah Tuhan, dia akan dengan berani menyampaikannya. Nah, kemudian saudara-saudariku yang terkasih, kita akan lanjut ke bagian berikutnya, ke hal yang keempat,
yang merupakan buat saya bagian keempat ini adalah merupakan hal yang menarik, yaitu bagian pelajaran dari kisah tokoh. Sebagaimana biasa, ada 5 poin atau 5 pelajaran yang saya dapatkan, yang saya bagikan buat kita sekalian pada sore hari ini. Pelajaran yang pertama dari kisah Nabi Hagai. Seorang nabi Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan ke bangsa Israel mengenai pembangunan kembali rumah Allah. Jadi kalau kita berbicara, atau Bapak Ibu nanti ke depan dengar kata Hagai, Bapak Ibu saya percaya bisa ingat, kalau Bapak Ibu pernah melihat podcast ini, Hagai itu adalah seorang nabi Tuhan yang masuk dalam kategori nabi kecil, dan berbicara tentang Nabi Hagai adalah berbicara perintah Allah, perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk membangun kembali rumah Allah yang telah hancur. Pelajarannya yang pertama, jangan salah menentukan prioritas. Sekali lagi saya ulangi, pelajaran dari kisah Nabi Hagai adalah jangan salah menentukan prioritas. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kalau Bapak Ibu melihat kembali ke belakang di kisah yang menonjol, yang pertama, di situ dinyatakan bahwasanya perintah Allah untuk bangsa Israel adalah membangun kembali rumah Allah. Bangsa Israel ketika kembali dari Babel ke tanah kelahiran mereka, mereka membiarkan begitu saja rumah Allah yang sudah hancur lebur. Mereka terlebih dahulu membangun rumah tempat tinggal mereka. Setelah itu mereka tidak memikirkan atau tidak memiliki keinginan untuk membangun rumah Allah. Jadi pelajaran yang pertama, jangan salah menentukan prioritas. Prioritaskan terlebih dahulu membangun rumah Allah. Setidak-tidaknya dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, pelajaran untuk kita aplikasikan dalam keseharian. Jangan lupa untuk mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu yang akan kita kerjakan atau yang sedang kita kerjakan. Prioritaskanlah Tuhan terlebih dahulu. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah Hagai Bapak Ibu adalah janji Allah adalah ya dan amin, dan Dia sendiri yang akan menggenapinya. Allah memberikan perintah untuk mendirikan rumahnya kembali. Dan di situ dikatakan bahwasanya Allah memberikan janji-janji apabila rumahnya dibangun kembali. Dan setelah rumah itu terbangun, dan kemegahannya melebihi daripada kemegahan rumah Allah yang semula, di situ dinyatakan bahwasanya pekerjaan yang dilakukan oleh bangsa Israel diberkati Allah. Jadi pelajaran dari kisah Nabi Hagai, janji Allah adalah ya dan amin, dan Allah sendiri yang akan menggenapi janjinya. Ada buah hasil dari ketaatan. Itu kata lain atau kalimat lain yang saya bisa ucapkan dari poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu ketika kita akan menjalankan hidup sesuai maunya Tuhan, pasti ada halangan atau perintangan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dalam kitab Hagai, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, ada usaha-usaha yang dilakukan agar pembangunan bait Allah ini tidak jadi dilakukan. Jadi ketika Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam kehidupan kita sekarang, apabila Bapak Ibu merasa saat ini adalah seorang pribadi
yang jauh daripada Tuhan kehidupanmu. Dan engkau berjanji bertobat, ke depan akan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, cita-cita atau niat yang akan Bapak Ibu jalankan ke depan bukanlah tanpa rintangan, bukanlah tanpa halangan. Pasti akan ada usaha-usaha dari si jahat. Entah dia melakukan melalui orang terdekat, atau orang di lingkungan Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, untuk menggagalkan niat baik yang Bapak Ibu akan jalankan. Pasti itu akan terjadi, Bapak. Namun, di kesempatan ini, melalui podcast ini, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, jikalau Bapak Ibu memiliki niat untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, jalankan niat tersebut, walaupun ada halangan atau rintangan. Pelajaran dari kisah Hagai, Nabi Hagai yang ketiga, ketika kita akan menjalankan hidup sesuai maunya Tuhan, pasti ada halangan dan rintangan. Di kisah Hagai ini, bangsa Israel ketika mendengar perintah Tuhan melalui Nabi Hagai untuk membangun rumah Allah kembali, dan bangsa Israel berniat bertindak untuk membangun rumah Allah kembali, ada saja halangannya, ada rintangan untuk membangun rumah Allah. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, yaitu penyertaan Tuhan selalu ada ketika kita akan melakukan rencana Tuhan. Kalau Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih lihat di dalam kitab Hagai, Bapak Ibu bisa lihat di situ bahwasanya Allah turut bekerja untuk agar pembangunan rumah Tuhan ini berhasil. Bahkan kalau kita bisa lihat di ayat yang terakhir dinyatakan, kemegahan daripada rumah Allah yang kedua ini, yang dibangun oleh bangsa Israel ini, melebihi kemegahan yang pertama. Itu semua karena turut campur tangan Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga di situ apabila Bapak Ibu baca, semuanya dilakukan Tuhan agar pembangunan rumah Allah terjadi, dan juga agar nampak kemegahannya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat itu di ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-8, di pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10, itu Bapak Ibu bisa baca bahwasanya Allah turut bekerja. Penyertaan Allah terjadi dalam pembangunan rumah Allah. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, ketika engkau menjalani kehidupan ini, dan engkau dalam kehidupan ini hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, percayalah, niatmu, keinginanmu untuk hidup menyenangkan hati Tuhan akan disertai Tuhan, akan diberkati Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu juga dilakukan Tuhan dengan memberikan cara-cara, dengan memberikan jalan agar niat atau rencana yang Bapak Ibu ingin jalankan itu tercapai. Dan di poin yang kelima, poin yang terakhir di kisah Nabi Hagai ini, Bapak Ibu, saya ingin nyatakan, kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah adalah dua hal yang bisa membuat rencana Tuhan terjadi di dunia ini. Ketika bangsa Israel mendapatkan perintah melalui Nabi Hagai untuk membangun rumah Allah kembali, yang tadinya telah hancur lebur, Allah berkata, bangun rumahku kembali. Kesetiaan dan ketaatan daripada
orang Israel akhirnya menghasilkan rumah Allah yang kedua terbangun, dan bahkan dikatakan kemegahannya luar biasa melebihi daripada rumah Allah yang pertama. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, Allah ingin kita juga ikut campur, ikut andil dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya, dalam setiap rencana-rencananya. Jadi Bapak, Ibu, kesetiaan dan ketaatan, itu juga yang harus kita lakukan. Itu juga yang harus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita dipakai Allah, ketika kita disuruh Allah berada untuk ambil bagian dalam rencana, biarlah kita menjadi pribadi yang setia dan juga pribadi yang taat untuk rencana Allah dijalankan, terjadi dalam kehidupan ini. Itu adalah 5 poin yang merupakan bagian yang terakhir yang saya sampaikan buat kita sekalian pada saat sore hari ini. Dan biarlah 5 pelajaran, 5 poin yang saya bagikan buat kita sekalian. Apabila kita melakukan 5 bagian ini, saya percaya kehidupan kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kehidupan kita, saya percaya, kehidupan yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir podcast kita pada malam hari ini, saya akan menutupnya dan saya mengajak kita kembali bersatu dalam doa. Ada pokok-pokok doa yang akan saya doakan. Yang pertama, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mendoakan buat, yang pertama buat Pak Eser, kita bawa dalam doa kita. Kemudian juga kita berdoa buat ponakan daripada Pastor Bimo, yaitu Fani. Dan juga kita juga mendoakan buat bangsa dan negara. Saya mengajak kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kenal dalam nama Yesus Kristus, kembali pada saat sore hari ini, Bapa, di akhir podcast ini, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang saat ini sedang sakit. Berdoa buat Pak Asen. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuat kuasa-Mu, Bapa, Engkau alirkan melalui bagi hamba-Mu ini. Sehingga karena kuat kuasa-Mu yang Kau miliki, yang Kau alirkan bagi hamba-Mu ini, hamba-Mu Pak Aser menjadi sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap usaha medis, tindakan medis yang dilakukan, aku berdoa juga, kami berdoa, biarlah turut campur tangan Tuhan ada, sehingga Pak Aser mengalami kesembuhan. Yang kedua, aku berdoa buat Fani, keponakan daripada Pastor Bimo, yang sedang sakit. Biarlah kuasa Tuhan juga menyembuhkan Fani di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga Fani berangsur-angsur menjadi sehat dan kembali ceria, menjadi anak yang ceria, dapat beraktivitas sekolah kembali. Tentunya karena kuasa Allah telah dia alami di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, untuk pemimpin berikutnya ke depan, yaitu yang telah terpilih Pak Prabowo serta Pak Gibran. Kami serahkan kedua pemimpin baru kami ke depan. Biarlah kedua pemimpin ini memimpin pemerintahan, memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa yang baik, Engkau berkati juga gereja kami. The Way kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ke depan kami berdoa. Kami rindu semakin hari, semakin Tuhan pakai, memenangkan banyak jiwa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan disenangkan oleh pelayanan kami. Engkau berkati setiap masing-masing kami dalam ambil bagian dalam pelayanan ini. Setiap program-program acara di digital ministry ini, Bapa, biarlah Engkau berkati. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pakai, sehingga
menjangkau banyak jiwa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berasa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, podcast kita telah selesai, dan sampai ketemu minggu depan dengan tokoh Alkitab yang lain. Tentunya ada informasi yang akan saya sampaikan, dan yang terakhir ada pelajaran yang kita bisa dapatkan dari tokoh Alkitab berikutnya di minggu depan. Selamat sore, Tuhan memberkati. Shalom.